Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dihi wa alihi wa sahbihi wa jundi. Amma ba'd, yang saya hormati pimpinan atau direktur, direksi dan jajarannya dari Tazkiyah EIS, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judulnya mirip tema kita mirip dengan judul dari tesis atau disertasi dan harus selesai dalam 1 jam. Apa yang saya omongkan nggak tahu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Problematika ummah. Yang pertama kita lihat dulu dari bagaimana Allah menjelaskan tentang ummah sehingga kita bisa tahu posisinya. Setelah itu nanti kita melihat misalnya di tahun 2018 kemarin di Turki ada satu lembaga sebenarnya yang sudah rutin tiap tahun. Memang lembaga ini berupaya untuk menyelesaikan persoalan ummah. Di International Conference yang kedua, tema utama mereka memang masih berkaitan dengan problematika ummah. Nanti mereka memetakan menjadi 4 besar yang saya pikir kita juga akan sepakat dengan itu. Ya, misalnya yang pertama persoalan sektarianisme yang kita alami bersama. Yang kedua tentang sekularisme, nasionalisme, dan kolonialisme. Kalau kita sepakat itu menjadi persoalan umat, nanti apa kira-kira yang bisa kita lakukan pada tataran individual, komunal, dan institusional, ya, kira-kira kemana akan kita lakukan. Oke, saya ingin kita lihat dulu posisi kita. Sekali lagi, dulu pernah kita bahas, tapi untuk memetakan agar kita bisa sama idenya dengan Al-Quranul Karim, bahwa kita ini di dalam surat Al-Baqarah dikenalkan bahwa kita ini tidak hanya sebagai individu, tapi juga sebagai ummah. Karena itu nanti relasinya maka juga akan ada usaha atau jihad yang sifatnya individual, jihadun nafas, dan juga ada usaha-usaha atau jihad yang sifatnya pada level komunal dan juga pada level yang lebih tinggi, atau kita sebut saja dengan ummah level. Yang menarik, sebutan kita sebagai ummah itu muncul di surat Al-Baqarah 142 setelah Allah menjelaskan tentang 3 cerita secara utama. Yang pertama tentang Nabi Adam alaihissalam, diikuti tentang Bani Israel, setelah itu kisahnya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita perhatikan pada kisahnya Nabi Adam alaihissalam, kita mendapati cerita yang cukup menarik, dialog antara iblis dengan Allah, dialog antara malaikat dengan Allah SWT. Seakan-akan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Tugas kita ini adalah untuk memilih 2 tarikan, satu tarikan malaikat sama tarikan setan, dan kita akan terus-menerus berada dalam posisi yang tidak pernah aman itu, karena kita akan selalu diarahkan pada 2 kontinum itu. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam memberikan contoh kepada kita, bahkan kalaupun kita melakukan kesalahan, itu bukan berarti kehancuran, karena juga disediakan metodenya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya gagal, ada metodenya yang disebut dengan taubah. Dan kalau kita sudah bertobat, kita juga bisa meraih prestasi yang juga paling tinggi. Kalau mau kita sederhanakan, seakan-akan ini pembelajaran dari Al-Quranul Karim untuk melihat potensi diri kita sebagai individual. Jadi kalau kita mau melihat kita sebagai individual, case-nya adalah Adam alaihissalam. Tapi Al-Baqarah tidak berhenti pada kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Al-Baqarah kemudian berbicara tentang Bani Israel. Kalau kita lihat Bani Israel, ini berarti
Persoalannya adalah persoalan komunal, persoalan ummah, bukan lagi individual. Dan kita tidak mendapati kisahnya Bani Israil itu diceritakan sebagai kisah yang sifatnya individual, semuanya kolektif. Semuanya kolektif. Ini yang menarik. Kecuali mungkin pada Yusuf dan 10 saudaranya. Tapi yang menarik untuk dipikirkan adalah di surat Al-Baqarah Allah menampilkan kisahnya Bani Israil itu dengan berbagai kesalahan yang dia lakukan untuk seakan-akan mengingatkan kepada kita bahwa kita ini hidup di dunia bukan hanya sebagai an individual, tapi kita juga sebagai part of community, kita juga bagian dari ummah yang kita juga harus punya aktivitas kegiatan jihad yang juga pada level komunal dan juga pada level individual. Karena nanti kita lihat bahwa kesuksesan kita bukan karena kita ini sukses secara individual. Perhatikan surat Al-Asr kalau kita pikirkan. Di awal semuanya individual. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. That's individual. Tapi setelah itu watawasau komunal dia. Jadi kalau kita pikirkan Al-Baqarah menyediakan itu. Yang pertama, potensi individual kita dengan 2 tarikan itu. Karena itu kalau mau kita tarik lebih panjang lagi, dorongan antara satanik whispering ini sama malaikat itu nanti melahirkan 3 kategori manusia: mukmin, munafik, sama kafir. Ya. Problem utamanya juga problem individual. Karena itu problemnya di Al-Quran dianggap sebagai problem hati. Ya. Kan ada disease of the heart. Ya. Nanti kita akan melihat turunannya ke sana kalau pada kasus pertama. Pada level komunal kita melihat Bani Israil yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim dengan berbagai kesalahan. Kalau Nabi Adam tugasnya adalah soleh secara individual dan dalam kisah ini ya, dan untuk menunjukkan kesolehan bagaimana secara individual. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa Nabi Adam tidak soleh secara komunal? Masalahnya orang Islam cuma Nabi Adam, kan gitu masalahnya. Belum terbentuk ummah. Nah, sementara Bani Israil ini kita mendapati contoh bagaimana mereka mestinya harus mendisplay, mengeksibit, menunjukkan kepada semua orang tidak sebagai individu, tapi sebagai sebuah kolektif, sebagai sebuah community, sebagai ummah, bagaimana contoh dari orang yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya mereka gagal, sehingga diganti oleh kita, kan gitu persoalannya. Jadi kalau kita pikirkan, Islam itu milik kita atau milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya Allah bisa mengganti Bani Israil karena dianggap tidak capable, tidak cakap. Allah ganti Bani Israil dengan kita umat Islam hari ini yang dipilih sebagai representasi dari orang yang dari kelompok, dari umat yang mestinya nanti bisa menjadi witness for entire humanity, ya, untuk menjadi contoh bagi seluruh alam semesta ini, contoh community, contoh ummah yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Bani Israil gagal. Nah, ini tugasnya kita. Kalau sebagai individu enak, kita bisa melihat, oh Adam gagal, caranya begini. Nah, persoalannya sekarang Bani Israil gagal, belum ada contohnya umat yang sukses. Dikasih contoh memang Nabi Muhammad SAW dan komunitinya. Cuman problem ke depan tentu amat sangat berbeda karena zaman bergerak. Problemnya makin colorful. Oke. Pasca cerita Bani Israil, kembali lagi Allah bercerita tentang individu namanya Ibrahim alaihissalam. Baru setelah itu kita bicara ummah. Quran menyebut kita sebagai ummah. Jadi ada 3 cerita itu yang mengawali. Pada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kita mendapati figur yang sempurna, tidak seperti Adam alaihissalam. Sebagai orang Muslim, melaksanakan semua perintahnya, perfect, dipuji Allah, dan menjadi bapak kita kemudian. Jadi kita ini sebenarnya kemudian menjalankan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ini adalah practitioner dari millahnya Ibrahim alaihissalam. Karena itu kalau kita renungkan, semua ajaran Islam tidak ada kecuali kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Syahadat kembali kepada Nabi Ibrahim, usaha dia menemukan Allahnya. Yang kedua, sholat. Itu doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, nanti diturunkan oleh Nabi Ismail, ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW merupakan doanya Nabi Ibrahim, dan semuanya nanti haji dari Nabi Ibrahim, semuanya. Jadi kalau kita pikirkan, sebenarnya ada garis yang sangat kelihatan hubungan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Islam itu sendiri. Bahkan Nabi Ibrahim disebut dengan Muslim, kita juga disebut dengan Muslim, dan seterusnya. Oke, sekarang persoalannya kemudian, kalau kita sudah mendapati posisi kita, Allah letakkan setelah 3 kisah ini, Adam, Bani Israil, dan Ibrahim alaihissalam, kita kemudian diinaugurasi oleh Allah, diangkat sebagai umatan wasata. Karena itu ayatnya kemudian wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Oke. Kita lihat dulu kata wasat. Wasata artinya middleness, ya. Kita ini disebut dengan umat yang pertengahan. Tetapi yang menarik, tengah itu dalam tradisi agama Islam juga menunjukkan yang paling terbaik, ya. Khairul umur awsatuha. Karena itu kata wasat juga bisa dimaknai sebagai the best ummah, bukan hanya middle ummah. Ya. Nanti ada korelasinya kenapa disebut middle, karena middle itulah yang menjadikan kita menjadi the best ummah. Kalau kita lihat kesalahan Bani Israil adalah dia kesalahan paling utamanya adalah punya knowledge tapi tidak beramal dengan knowledge secara umum. Bisa kita lihat misalnya kaum agamawannya. Quran mengkritik para rahib Yahudi melakukan tahrif ayat yang bicara tentang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah, direferkan kepada rahibnya Yahudi. Jadi sebenarnya mereka punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Karena mestinya dia beramal secara kolektif, tapi individualisme, egoisme, selfishness sangat kuat pada orang-orang Yahudi saat itu. Sehingga kita tidak melihat kehidupan kolektif yang bagus. Padahal Quran itu seakan-akan mensetujui apa yang oleh orang psikolog sekarang disebut sebagai groupthink. Ya. Sebenarnya kalau ada kemudahan bagi kita ini untuk berpikir, untuk melakukan tindakan, kalau kita ini berjamaah. Contoh ya, kalau habis rehat kita, jam 12 siang misalnya, terus ada orang yang ngajak, yuk makan yuk, makan soto, mudah itu kita ngikut. Orang psikolog menyebut sebagai groupthink, ya. Jadi memang memudahkan kita untuk melakukan sesuatu. Bukankah kalau kita ngumpul, ada orang satu yang backbiting, gossiping atau apapun, kita mudah sekali itu ikut jump in kemudian involve. Karena memang mudah. Dan Quran sebenarnya mengajurkan kepada kita bahwa tawasau bis sabri wa tawasau bis sabr, tawasau bis sabri, tawasau bil marhamah, itu bukan sesuatu yang susah sebenarnya. Kalau dilakukan secara grup. Menjadi susah kenapa? Karena kita melakukan secara individual. Tidak disupport oleh grup yang lain. Berarti ada yang salah di antara kita ini. Itu poinnya yang pertama. Oke, kita lihat dulu. Jadi Allah mengangkat kita menjadi ummah karena kita ini menggantikan Bani Israel yang gagal mendisplay kepada seluruh umat manusia bagaimanakah contoh dari komunitas atau masyarakat yang menjalankan agama ini atau menjalankan Islam. Kita ini tugas yang berat karena kalau kita perhatikan sampai detik hari ini, kayaknya kita juga belum bisa menunjukkan contoh bagaimana komunitas atau ummah itu yang benar-benar telah menjalankan aturan Allah SWT. Dan ayatnya mengerikan karena Rasul juga witnessing apa yang kita lakukan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasul witnessing
Apa yang kita lakukan detik hari ini? Karena itu kalau kita hubungkan dengan surat Al-Furqan, kenapa orang masuk neraka dan dipersaksikan oleh Rasulullah SAW, dan Rasul mengiyakan meskipun dia umatnya, karena Rasul menyatakan bahwa mereka telah menjadikan Quran sebagai sesuatu yang dibuang amat sangat jauh. Nah ini yang menarik. Kalau memang nanti kita gagal beneran, sunnatullahnya juga bisa berlaku lagi. Allah juga bisa menggantikan kita dengan umat yang lain. Gampangannya ini orang Indonesia nggak bisa ini nunjukin ummah Islam yang terbaik. Boleh jadi nanti diganti Inggris mungkin yang jadi umat Islam yang baik misalnya, atau Amerika mungkin, wallahu alam. Tapi yang menarik dari zaman ke zaman kita melihat prinsip paling utamanya adalah bahwa Islam itu bukan milik kita. Kita ini dimiliki oleh Islam. Islam milik Allah SWT. Kalau memang tidak dicocok diganti sama Allah SWT. Itu yang harus kita berikan. Kita ini diberi kemuliaan oleh Allah dengan Islam. Nah, jangankan dengan Islam. Terutama lagi, lihat cara Allah kemudian mengangkat, agar kita ini tahu, cara Allah mengangkat kita menjadi ummatan wasata, kemudian pertama kali yang dilakukan oleh Allah adalah perubahan arah kiblah. Karena sekarang you harus punya orientasi yang totally different dengan orang Yahudi. Karena itu ada sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha. Karena kalau kita mau merubah, yang pertama kali harus dirubah secara total adalah orientasinya. Karena itu dirubah oleh Allah SWT dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Satu, ada reorientasi yang pertama. Yang kedua, manual book-nya juga dirubah. Karena kalau ada reorientasi, tentu dikasih manual book yang jauh lebih hebat lagi. Apa manual book-nya? Al-Quranul Karim. Saya ingin merenungi kalimat yang Al-Quran pakai tentang Al-Quran ini. Ketika mengenalkan bulan Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kalau kita ini dapat kiriman dari JNE, kirimannya datang dari Surabaya dibanding datang dari Australia, belum dibuka, kiriman saja, kira-kira hati kita senangan yang mana? Australia lah. Kalau kita dapat kiriman dari Amerika Serikat, tapi juga kita dapat kiriman dari Mars, kira-kira kita senang yang mana? Mars lah. Perhatikan yang menarik. Di Houston, Texas sana, ada satu batu diambil dari bulan. Dan ditaruh di tempat orang antri. Saya lupa bayarnya, $20 mungkin. Dan orang antri hanya untuk touching the moon. Kalau kita perhatikan, apa hebatnya itu? Cuman stone. Cuman mereka meyakini itu diambil dari bulan. Dan orang antri untuk touching stone itu aja antri dia. Kayak Hajar Aswad aja lah. Tapi Masya Allah, kalau kita pikirkan, kenapa orang ngasih apresiasi terhadap batu bulan? Karena jaraknya yang jauh. Karena distance-nya yang jauh. Perhatikan, renungkan diri kita ini. Allah nurunin Al-Quran bukan dari Mars, bukan dari bulan, ya, tapi Allah menurunkan dari tempat yang super jauh, yaitu dari Lauhil Mahfud, di atas langit ke-7. Sekarang kita perhatikan, kalau batu saja orang antri untuk touching the stone, kenapa kita tidak antri untuk touching the Quran? Coba, how stupid we are. Batu saja yang tidak jelas manfaatnya, hanya kita merasa bangga karena kita touching the moon. Dan itu manual yang diberikan oleh Allah agar kita sukses menjadi middle ummah. Agar kita sukses menjadi the best ummah. Maka nanti pertanyaan paling awal adalah, kalau kita ingin jadi baik menjadi best ummah, middle ummah, pertanyaannya adalah seberapa kita well educated dengan Al-Quranul Karim. Karena kalau kita tidak well educated dengan Al-Quranul Karim, bagaimana kita bisa menciptakan the middle ummah? Mungkin banyak ahli Al-Quran, ulama Quran, hafidh, hafidhah. Tapi kalau itu belum masif secara komunal, maka jangan harap kita bisa melahirkan ummatan wasatah.
Kalau kita merenungkan apa yang masif di tubuh umat Islam ini kaitannya dengan Al-Quran. Menurut saya sebatas masih 2 hari ini. Tilawah sama al-hifdhu. Tadabbur jarang. Kajian usaha menafsiri Al-Quran jarang dan itu belum menjadi populer di dunia Islam. Termasuk, hatta mungkin termasuk di Timur Tengah. Dan kalau itu maka jangan harapkan bahwa apresiasi umat Islam secara kolektif sudah sampai pada tahapan wal amal bil Quran. Belum. Kalau belum beramal bil Quran, karena itu kita saksikan kenapa ya displaynya orang Islam itu kok tidak menunjukkan Quranic community. Karena persoalannya ini. Karena itu mestinya setiap Ramadan kita ini diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, you bukan hanya perfect kalau kamu sudah berhasil menjadi good individual muslim. No. Kalau kamu tidak mikirin tentang komunitimu, kamu tidak mikirin tentang ummahmu sebagai umat Islam, you belum selesai. Kenapa? Karena memang kita ini tugasnya 2 itu sebagai Al-Quran. Karena ada Adam, ada Bani Israel. Itu yang harus menjadi nanti kerja kolektif kita. Itu problem ummah yang paling mendasar. Sebelum kita mikirin ada sekularisasi, ada sektarianisme, ujung dasarnya apa sih? Rendahnya komitmen apresiasi kita terhadap Al-Quranul Karim. Orang sekarang ini Masya Allah, lihat, saya bukan anti terhadap acara wisuda dan apresiasi terhadap mereka yang lulus Iqra 6. Ya, di TPQ saya di rumah juga pakai acara wisuda itu, pakai toga dan segala macamnya. Tapi di sisi yang lain, sesungguhnya ada sisi sebelah sini dari hati kita, hati kolektif umat, yang merasa kalau sudah Iqra 6 lulus, itu seakan-akan, udah cukup lumayan lah sama Quran. Padahal kalau kita renungkan, bisa baca Quran itu belum ada apa-apanya terhadap Al-Quranul Karim. Sebenarnya kan oke lah, patut disyukuri, tapi wisuda itu kan gambaran dari sudah selesai, sudah selesai sebenarnya. Itu kan sebenarnya jauh di subconscious kita ini merasa sudah, oke udah. Ya memang belum sempurna dek, tapi sudah oke. Mestinya kita ini kalau memang mau mengharapkan, menghasilkan umatan wasato, nothing nak. Jangan bangga, hatta yang sudah 30 juz hafal saja mestinya belum merasa diam, belum. Ya. Kenapa? Karena fungsinya Al-Quran itu setelah kita fahami. Karena Quran itu pendekatannya memang nanti lebih banyak bukan pada how to do, tapi how to think, how to perceive, ya, how to analyze something. Persoalan perbuatan itu sangat situasional dan kontekstual. Karena itu Quran banyak meminta kita untuk perceiving something. Yang dirubah adalah mindset kita. Karena itu kalimatnya la'allakum taqilun, la'allakum tatafakkarun, how we think, how we perceive, how we analyze. Itu persoalannya. Oke lah, mari kita buka-bukaan. Kalau kita hanya berhenti di membaca dan menghafalkan, apakah orang sudah bisa perceiving as sebagaimana Quran yang kehendaki? Apakah dia bisa thinking sebagaimana Al-Quran menghendaki? Apakah bisa dia menganalize something sesuai dengan Al-Quran yang kehendaki? Saya garansi tidak. Kenapa? Karena memang belum tahapannya di situ. Kalau kita lihat kenapa pada periodenya Nabi Muhammad dan para sahabat, kita melihat contoh ummah yang begitu hebat, karena mereka punya apresiasi dan komitmen terhadap Al-Quran yang memukau. Karena memukau, itu persoalannya. Dan itu yang nanti harus menjadi pikiran kita bersama-sama kemudian. Ummah ini gimana terus? Dan kita harus marah sebenarnya kayak begitu itu. Kenapa bapak mbah-mbah kita, kenapa RT kami tidak mengenalkan indahnya Al-Quran? Kenapa mereka kok tidak membuat saya punya akses untuk mengerti Al-Quranul Karim? Kenapa yang digadang-gadang cuman acara musabaqah tilawatil Quran misalnya? MTQ itu banyak acaranya, tapi yang paling mega dari seluruh acara yang ada di musabaqah tilawatil Quran adalah ya MTQ-nya itu musabaqah tilawatil Quran. Kalau Sahril Quran jarang orang tahu. Masya Allah kalau kita pikirkan itu.
Tidak ada yang tahu, jarang. Dan tidak di blow up. Tapi kalau yang juara kiroah, siapa yang tahu juara Sahril Quran tahun ini? Gak akan ada yang tahu. Masya Allah kalau kita pikirkan. Itu untuk nunjukin rendahnya komitmen kita secara kolektif ya. Saya tidak bicara individual, tapi secara kolektif itu masyarakat kita. Dan itu yang harus menjadi renungan kita bersama-sama itu. Setiap Al-Quran, setiap Ramadan. Karena turunnya Al-Quranul Karim karena kita diangkat sebagai umatan wasatoh. Kalau kita tidak diangkat sebagai umatan wasatoh, tidak diturunkan Al-Quranul Karim. Kita diangkat, direksinya, orientasinya dirubah sekarang. Kiblatnya dirubah, diinaugurasi kita sebagai umatan wasatoh, diturunkan Al-Quranul Karim. Kan itu persoalannya. Lah Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quranul Karim, mestinya kita berpikir dua, satu, bagaimana kita melakukan transformasi diri dari yang menjadi ahli nar, kemudian menjadi utaqa minan nar, dari menjadi diri yang buruk menjadi diri yang baik secara individual, tapi juga secara kolektif. Nah, nanti turunannya kenapa ada sekian banyak problem di tubuh umat adalah akarnya itu pada ini, root cause-nya adalah pada rendahnya komitmen kita terhadap Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Saya yakin itu, saya yakin. Karena Quran ini mau membimbing kita ini punya mindset sendiri. Lah, orang Barat itu menemukan mindsetnya sendiri. Karena itu dia menghasilkan sosiologi, karena itu dia menghasilkan antropologi, karena itu dia menghasilkan cultural studies. Kenapa? Karena dia berpikir how to develop good society, mereka bikin itu dan dia pikirkan, ketemu ketemu meritokrasi, ketemu dari demokrasi, ketemu begini, semuanya mereka pikir itu dengan menggunakan akalnya. Dan ketemu mereka political science, mereka mikir, ketemu trias politika, begini, pakai otaknya mereka berpikir. Kita ini kurang apa? Dikasih otak, dikasih Quran, yang jauh mestinya, cepat kita mestinya untuk menghasilkan good society. Tapi ternyata tidak. Ini kan yang menjadi soal berat itu buat kita berpikir itu. Nanti dalam seluruhnya, mau di political, mau di education, mau di apapun, apa yang salah dari tubuh umat ini, itu yang harus menjadi concern kita. Kan itu satu sisi saya senang dengan topik ini, meskipun tentu saja tidak bisa kita selesaikan dalam 2 jam, saya cuma ingin mengencourage kita untuk berpikir, karena kita belum dianggap orang sukses menurut Al-Quran. Kalau kita cuma berpikir selfish, as an individual, orang Islam itu bukan orang yang mind your own business. Enggak, kita enggak boleh kayak begitu itu. Urusin diri, yang penting saya soleh. Tinggal di zawiyah ya, di pondok-pondok khalwah, terus tenggelam dalam asim ma'syuk dengan zikir kepada Allah SWT. Good, saya tidak bilang itu jelek, tapi bukan itu yang dimaui sebagai Islam yang sempurna menurut Al-Quranul Karim. Karena ada tugas keumatan itu. Dan alhamdulillah tazkiyah ini sebenarnya salah satu yang berupaya untuk menunjukkan tugas keumatan itu dalam pendidikan. Itu satu. Tapi masalahnya, apakah yang kayak begini sudah masif di tubuh umat Islam? Saya diceritain seseorang yang tidak percaya bahwa orang Islam di Indonesia itu bisa bikin pendidikan yang baik. Orangnya kaya, nyekolahin di sekolah yang top meskipun agak nggak jelas kekabaannya. Ya mirip-mirip ke Kristen atau yang sifatnya internasional lah. Ada teman satunya bilang, saya tunjukin tazkiyah, kata dia. Dibawalah ke sini, saya nggak nyebutin nama orangnya, dibawalah ke sini, yang komentar dia begini, ternyata orang Islam bisa juga ya bikin yang baik. That's good. Itu namanya communal work. Yang diapresiasi bukan Pak Ali, yang diapresiasi bukan Pak. Yang lain yang biasa adalah ternyata umat Islam bisa bikin good. Itu yang kita tunggu-tunggu. Itu tugas ummah. Hari ini kan kita nggak punya yang kayak begitu itu.
Suwet dikit sekali kalau kita lihat itu. Contoh yang paling baik, contoh yang paling banyak. Kalau kita bicara tentang umat Islam, selalu ngenes terus isinya itu. Oke. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Apa terus kontribusi kita ini dalam community, dalam ummah. Karena kalau kita mengharapkan semuanya dari negara, sumpah sudah. Lawang sampai sekarang aja belum jelas ini siapa presidennya ya. Masya Allah kalau kita pikirkan ini ya. Oke, saya ingin ngawali dari situ untuk membuka kita, ya Allah, betapa kita ini sudah jauh dari yang dimaui oleh Al-Quranul Karim. Dan sebenarnya kita ini membuat hati Rasulullah sedih. Kan itu tugas bersama mestinya itu. Ada tugas individual, ada tugas kolektif. Kita sebagai ummah. Dan Rasul witnessing gampangannya itu. Wa yakuna rasulu alaikum syahida. Rasul witnessing. Apa yang kita lakukan ini? Ya, Masya Allah. Itu yang pertama. Sekarang kita lihat. Kalau demikian kemudian. Kita lihat secara individu. Kalau secara individu mudahlah. Kalau semua kita punya masalah secara individu. Tapi kalau kita mau sederhanakan. Problem individu adalah problem hati. Jadi kalau mau benahin secara individu tinggal dibenahi hatinya sajalah. Mungkin hatinya lagi sakit, mungkin hatinya lagi mayit. Bagaimana nanti di cure bisa jadi qalbun salim. Selesai sebenarnya urusan. Kalau individual, ya. Individual menjadi tugas yang sangat penting karena itu juga ada jihadnya. Kita juga struggle untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita baik untuk diri kita sendiri, belum selesai sebenarnya. Belum selesai. Tuntunannya di dalam ayat Al-Quran banyak sekali kalau untuk tugas, kalau untuk bagaimana kita memperbaiki secara individual. Dan jauh lebih mudah sebenarnya untuk tugas individual. Oke, yang pertama. Yang kedua, tugas kita sebagai bagian dari masyarakat. Belum ummah ini ya. Kita ambil lingkungan kita sendiri, entah itu Malang, Surabaya, atau lingkungan yang lebih kecil sendiri, Batu, dan segala macamnya. Kita mulai harus berpikir pada level itu. Saya menyebut sebagai communal level. Yang tadi individual level. Jangan juga gini ya, kadang-kadang ada orang yang communal levelnya Masya Allah. Waktunya habis untuk mikirin umat. Dia mikir ini habis ini. Sampai dia neglecting individual level. Sholat saja cepet-cepetan dia. Karena, aduh habis itu saya mikirin ini lagi, ini gini lagi. Itu juga bukan baik. Karena kita juga harus punya keseimbangan. Tiganya ini intercorrelated. Tiga-tiganya interrelated, satu sama lain. Individual level, communal level, ummah level. Tiga-tiganya hubungan satu sama lain. Satu jelek, semuanya nanti akan jelek. Karena itu, lihat, Rasulullah itu kurang capek kayak apa sih? Kurang hebat kayak apa sih? Tapi jangan tanya kesolehan individualnya. Sempurna kesolehan individualnya. Jenengan kalau ingin tahu, cari aktivis Islam. Orang yang serius mikirin umat, komunal gini. Biasanya ibadahnya keteteran. Dan dia merasa, ya Allah insya Allah tahulah, saya ini mikirin umat. No. Kita ini juga harus menyelamatkan diri kita sendiri secara individual. Ku anfusakum baru ahlikum. Dan tidak bisa begitu itu, tidak bisa begitu itu. Ya. Itu yang harus kita miliki. Jadi dipastikan satu, individual kita selesai. Startnya harus dari situ dulu, individual kita selesai. Baru setelah itu mikir komunal. Komunal level kita juga harus mulai mikirin. Dimulai dari mana? Dimulai dari apa yang bisa kita kontribusikan. Jangan pikirkan, kenapa sih kita ini punya kemampuan yang berbeda-beda? Satu pinter nari, satu pinter masang bata, satu pinter ngerobohin bata misalnya. Semua berbeda-beda potensinya. Kenapa? Karena kita harus menemukan sinerginya untuk kerja komunal level. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Karena itu tidak ada yang sama diri kita ini. Kenapa? Karena memang seakan-akan kita ini harus ketemu. Saya masuknya di mana ya biar saya punya kontribusi. Itu yang sekarang mulai harus kita pertanyakan. Di mana saya bisa kontribusi? Anak-anak kita juga harus diarahkan ke sana.
Ya, seperti yang kemarin kita bahas, what then senior, mana kontribusimu bagi community? Nanti kalau kamu jadi someone, kontribusimu apa bagi community? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita terus berpikir begini, community levelnya pasti akan baik. Pasti akan baik. Nah kita ini seringkali tidak berpikir demikian. Kita ngomong masyarakat Indonesia ini masyarakat yang tidak individualis, tapi kalau kita renungkan, kita sangat individualis. Kita tidak mikirin orang lain. Masya Allah, itu yang harus kita pikirkan. Buktinya apa? Buang sampah sembarangan. Bagaimana orang bisa menyatakan masyarakat Indonesia tidak individualis, tapi dengan waktu yang sama dia buang sampah seenaknya. Lalu kamu buang sampah itu kan nyakitin orang lain. Berarti kamu individualis. Nah gitu tuh sebenarnya itu. Jadi tidak nyambungnya antara konsep dengan apa yang dia lakuin. Dan sekarang sudah banyak. Kalau kita belakang mungkin beda. Orang dulu mbah-mbah kita, orang Indonesia tidak individualis. Saya setuju. Kenapa? Depan rumahnya ada kendi minuman. Semua orang yang lewat silakan ngambil minum gratis. Orang dulu pagarnya tidak tinggi-tinggi. Maka kalau kesannya orang Indonesia itu tidak individualis ya, ramah ya, oke. Kenapa? Karena memang begitu dia bikin. Rumahnya pagar tidak tinggi, misalnya 1. 2, di depan rumahnya dikasih kendi. Zaman dahulu kala. Apalagi kalau ke Madura, mampir ke rumah orang mesti dikasih makan. Dan itu kesannya muncul. Bagaimana kita ini jangan mau dinabubukkan oleh kriteria-kriteria zaman lalu sudah. Yang sementara hari ini itu sebenarnya sudah nggak ada kenyataannya. Kita masyarakat individualis, you lihat di mana-mana lah. Mulai dari cara kita bangun rumah, cara kita di jalanan. Coba tanyain, ukuran paling individualis masyarakat Indonesia adalah di jalanan. Enggak ada yang mau ngalah di jalanan itu. Menarik di Indonesia itu, kalau sudah sampai di perempatan, bagaimana caranya? Ya sing wani, ya ikut sing terus. Kalau yang enggak berani, ya lama dia. Nopo niku kalau bukan definisi individualis yang paling sempurna. Paling sempurna. Lah, maka kalau potret umat Islam kayak demikian masih, ya pantaslah kita belum bisa menjadi umatan wasaton. Karena hanya berpikir untuk ummah saja, untuk kolektif saja, kita nggak masuk di sana. Kita nggak masuk. Dan kelihatan nyata sekarang. Pilpres, kelihatan nyata bagaimana tercabiknya ummah. Bibi tukaran sama gara-gara beda capres, Masya Allah. Ya, kenapa gini kita kok tidak bisa I disagree but I love you. Mestinya lagi itu dah. Perjuangkan semaksimal mungkin apa yang menjadi keyakinan kita, tapi pada tempat yang sama, pada kesempatan yang sama, kita hargai dong orang lain. Ya, itu yang tidak ada sekarang ini. Itu yang enggak ada. Dan menurut saya itu PR. Itu yang juga harus menjadi PR tazkiyah. Bagaimana membentuk pribadi yang kemudian tidak semuanya serba pokoknya aku. Lagu kita semuanya juga begitu. Semuanya nanti. Lagu dan segala macamnya. Dan kita dibombardir. Anak-anak kita dibombardir semacam itu. Dan sedikit orang yang ngajarin, mikir wong liya. Berpikir tentang orang lain. Berpikir tentang apa kontribusi buat orang lain. Janggal sekarang orang mikir begitu itu. Janggal. Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita mau benar-benar punya kontribusi pada community level. Itulah kalau bahasa Quran namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bahasa Al-Quran tawasau bis sabri wa tawasau bil haq. Ya, kalimat ini harus kita terjemahkan sampai pada pendidikan. Sampai bagaimana menjadi karakter orang yang mikir, kalau saya begini nyakitin orang lain enggak ya? Itu yang harus kita pikirkan. Tidak hanya sekedar kita ini saling berwasiat, kudu sabar. Terus selesai hanya dengan sabar Leo, sabar. Bukan itu maksudnya Quranul Karim. Tentu bukan itu. Bayangin lihat, kalimat yang dipakai ta'awanu, ta'awun, itu sebenarnya bukan hanya sekedar help. Tapi serious and desperate help. Karena ta'awun, kata Al-Quran ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Sama seperti kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, saya minta pertolongan yang amat sangat serius ini ya Allah. Desperate ya Allah. Karena masih umur segini masih jomblo saja ya Allah, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah kita ini sungguh-sungguh. Kita ini diminta serius untuk saling tolong menolong. Apa? Alal bir wa taqwa. Alal bir wa taqwa. Dan itu lihat, bayangin padahal kalau kita buka Quran, hadis, turos yang kita miliki. Masya Allah. Semua ciri orang yang dekat sama Allah apa kriterianya? Bukan kesolehan individual. Rata-rata kesolehan komunal. Sampeyan simak wis, siapapun orang yang menjadi kekasihnya Allah SWT. Hatta para sahabat Nabi, rata-rata yang paling dimunculkan, ini meskipun tidak berarti mereka tidak soleh secara individual ya, tapi sebenarnya encouragement dari agama ini, aduh, udah terlalu banyak. Encouragement kalau you mau dekat sama Tuhan, soleh secara sosial, soleh secara komunal. Kita yang punya turos itu, kita yang punya semua ilmu itu, kenapa kita menyanyiakannya? Itu yang menjadi persoalan paling besar. Ada surat Alhaakumut Takatsur, ada Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ada yang semuanya tapi kita tidak melakukannya. Masya Allah, Masya Allah. Kata Nurul Hayat kemarin, dia bikin 200 rumah di Palu, ya. Rumah dari bambu, ya. Uang hari jamaah. Dia yang lain-lain dia tidak jalanin, tidak dijanjikan untuk bikin karena pemerintah menyatakan waktu itu semua korban Palu nanti akan diganti rumah, dapat uang 50 juta dibuat bangun rumah. Akhirnya udah selesai dapat 200 mau pulang ini tim NH, tapi ternyata uang tidak turun-turun dan tidak ada lembaga yang mau bantu lagi, sehingga kemudian teman-teman yang mestinya sudah balik lagi ke Surabaya diambil stay lagi di sana. Karena tidak jelas juntrungannya kemana 50 juta itu. Ya. Dan kita ini memorinya pendek. Sudah tidak ada orang lupa sudah. Sama yang kesusahannya orang Palu udah lupa. Saya tidak tahu memorinya pendek atau terlalu banyak musibah di Indonesia ya. Mana yang benar itu. Tapi yang menarik kita ini contoh kalau kita ini tidak punya kurangnya kepekaan sosial. Dan saya tidak apa-apa, ini kritik saya sendiri. Banyak kebaikan orang Indonesia. Tapi kita sengaja untuk menguliti diri kita sendiri. Agar kita ini jauh lebih baik sebagai ummah. Ini kita masih mikiri Indonesian community. Belum mikirin Islamic community. Aduh tambah mumet kita mikirnya itu. Bayangkan sekarang. Terus bagaimana itu. Terus kalau kita mikirin Rasulullah SAW, di mana letak hatinya Rasulullah SAW. Mikirin umatnya yang centang perenang kayak begini nih. Saya mikirin ya Allah, kita saja kalau Anda benar-benar cinta sama Islam, sungguh-sungguh cinta sama Allah sama Rasulnya, mumet mikirin itu. Ya Allah, apa yang bisa saya kontribusikan? Sedih kita mikirin itu. Alhamdulillah jenengan punya institusi kayak begini. Dan itu yang harus membuat kita agak sedikit. Karena kalau soleh secara individual, itu gampang. Tapi kita harus mikir apa kontribusi saya ya buat ummah ini. Dan kita gelisah itu. Dan kita butuh gelisah. Sayangnya banyak orang yang juga tidak gelisah sudah. Yang penting aman saya. Di bojo ayu, anak telu, lemu-lemu, udah cukup. Ya, Masya Allah. Lah ini padahal sekian banyak, kurang apa sih? Hadis kurang apa menyatakan, you kalau ndak care sama urusan ummah, you are not part of the ummah. Kurang apa Nabi? Malam yahtam bi amril muslim. Masya Allah, you kalau ndak punya concern ya sama urusan orang Islam, you bukan orang Islam. Enggak ada Katolik enggak punya kayak begini. Kenapa justru orang ateis yang punya begitu? Masya Allah kalau kita pikirkan. Semua lembaga, nanti kita akan tiru. Lembaga salah satu turunannya dari Mizan, yang saya tahu, saya tidak tahu semuanya. Ini nanti ditiru juga oleh Nurul Hayat. Tapi maksudnya kerja-kerja kayak begini, kenapa kita yang punya segudang nilai, kita tidak menerapkannya? Misalnya kayak di barat misalnya, kalau kita tahu ada Salvos Army misalnya. Ada Oxfam, ada macam-macam lah. Salah satunya apa dia? Ngambilin barang-barang yang masih layak dari orang-orang kaya. Diambilin semuanya, dijadiin toko baju, toko elektronik, toko apa, harga murah. Karena itu hanya ndak usah beli, orang-orang kaya aja.
Yang ngasih, udah disetrika, dicuci, disetrika, jajan, orang beli. Dan uangnya untuk apa? Untuk kegiatan sosial. Masya Allah. Kita juga banyak orang kaya. Tapi masalahnya adalah, saya heran itu, orang yang tidak punya agama saja mau sharing. Dan mereka sendiri itu datang, sore-sore, siang-siang, baju yang sudah dipakai, dia satu kresek datang ke tempat situ ditaruh. Dan dia tidak tahu dapat pahala, tidak tahu, dia tidak percaya sama pahala. And they did it. Pertanyaannya, kita yang punya pahala, ngasih baju bekas saja kita nggak mau. Terus kita bilang, nahnu qaumun. Masya Allah, coba itu kita pikirkan, ya Allah, di mana nilai-nilai Islam itu? Jangan-jangan kita yang disebut Al-Quran dengan, ya Rab, inna qaumi takhadu hadal Quran mahjura. Coba, kalau itu nanti, gimana nanti kita bertemu Rasulullah SAW? Itu yang harus kita pikirkan itu. Tentu kita tidak semua berbuat ya. Karena kita nanti jenengan pasti putus asa. Kalau gitu saya mau berbuat Ustaz. Enggak lah, kita ini punya masing-masing. Yang jago di pendidikan, pendidikan lah. Seriusin itu. Dan itu akan bentuk kontribusi nanti, akan ada sinergi dengan politikusnya, dengan pedagangnya, dengan macam-macamnya. Tapi maksudnya, ayo kita spread virus kayak begini nih. Virus apa yang bisa kita kontribusikan untuk umat Islam. Kita ini jangan mikir sendiri. Kesolehan kita itu kapan kalau kita sudah mikirin orang lain. Itu yang paling top. Itu yang paling top. Orang-orang soleh itu sudah mikirin sampai pada tingkat hewan. Jangan kan masih ingat, semua wali-wali itu sudah di atas level manusia yang disayangi. Kewan disayangin. Ya. Orang tidak tahu benar atau enggak, Imam Ghazali, lalat dibiarkan meminum tintanya. Kan sampai segitunya itu. Lalat saja disayangin, Masya Allah. Ya, kita, jangankan lalat, ya Masya Allah. Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita pikirkan. Masya Allah, Abu Darda, untanya aja dipikirin sama dia. Tidak mau zalim sama untanya, Abu Darda. Ya. Misalnya unta itu kekuatannya cuma 50 kilo. Dia pastikan kalau dia dinaiki sesuatu atau dikasih sesuatu, loadnya tidak boleh lebih dari 50 kilo. Gitu pun mau sakaratul maut, dia masih ngomong sama untanya, ya Damun, hei untaku, kamu nanti jangan bawa kes ya ke Allah SWT. Demi Allah saya tidak pernah menzalimi kamu. La tuhasimni inda rabbi yaumal qiyamah. Kata Abu Darda, saya baca itu, Masya Allah, kok bisa ya orang punya hati semacam itu? Kok punya mindset semacam itu? Apa itu kalau kita telusuri ke belakang? Karena dia telah disibghah dengan Quran. Karena cara berpikirnya sudah diganti dengan Al-Quranul Karim. Itu yang enggak ada di kita. Kita enggak peduli. Jangankan unta. Ya. Sepeda motor isinya 8 orang, bayangin. Itu kalau unta, sepeda motornya itu udah menjerit, itu zalim gitu itu. Misalnya. Bukan itu, poinnya adalah itu yang harus kita kembangkan. Kalau kita mau berpikir tentang community level, kita masuk belum bicara tentang problem ummah ya. Kita ngulitin diri kita sendiri. Baru setelah itu kan nanti kita ngelihat, pantesan kita punya banyak problem lah, ngoten terusan ini. Kalau kita pikirkan. Karena ada penyakit sifatnya individual di hati kita, ada penyakit kolektif di hatinya umat. Kenapa umat Islam begitu ya? Karena setan paling seneng kalau umat Islam yang begitu itu. Dibuat kita ini ya'idukumul faqra, lopo kon mikirin wong liya iku. Miskin nanti kamu. Takut kita. Masya Allah ya, takut kita. Saya senang dengan kalimatnya siapa? Ibnul Mubarak kata dia. Di 70 tempat Allah menjanjikan rizki dan menanggung rizki kita. Dan hanya di satu tempat setan menakuti kita akan fakir. Dan kita taat sama setan melupakan janjinya Allah. Klek kata-katanya nih. Di 70 tempat kata dia, Allah menjanjikan you tak tanggung rizkinya, aman rizkimu, 70 tempat. Hanya satu kali setan bilang, ya'idukumul faqra wa ya'murukum. Dan kita takut miskin, Masya Allah. Kalau kita pikirin itu, hilang 70 itu, hanya dengan satu semburan setan, kon miskin loh, kon nek sedekah miskin loh, kon bantu miskin loh, dan segala macamnya. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Itu yang itu untuk nunjukin betapa jauhnya kita dari Al-Quranul Karim.
Betapa jauhnya kita dari Al-Quran Karim. Dan kita ini sangat enak menurut saya, karena kita bukan umat. Dulu saya kenapa jatuh cinta sama social science, yang membuat saya tercenung adalah orang barat ratusan tahun mikirin umatnya itu. Sampai dia bikin perfect society sekarang ini, ratusan tahun dia mikir itu. Mikir bagaimana bikin, menyelesaikan konflik kayak apa, lahir ilmu ini, lahir ilmu ini. Saya mikir orang tidak punya Allah aja mikirin bagaimana bentuk masyarakat yang baik. Kita ini sudah ada teladannya, ada contohnya Nabi, ada umatnya, dikasih Quran. Kenapa kita kok tidak mikir? Hatta semuanya kita cuma ngambil saja. Undang-undang sisa Belanda dan segala macamnya. Terus ya apa sih kita ini? Kalau kita pikirkan ini, gila kita ini. Gila ini. Otak kita pinter-pinter. Jangan bilang memang Barat pinter-pinter, enggak. Pinteran orang Indonesia. Saya yakin itu. Pinter-pinter orang kita ini. Cuma enggak tahu kenapa lah. Wallahu a'lam. Ya. Tapi yang menarik adalah kita perlu untuk punya tadi itu. Berpikiran pada community level. Pada community level. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang kita mikir untuk yang di ummah level. Waduh, tambah berat ini udah. Sumpah kita mikirin. Ya. Hizbut Tahrir cuma satu resepnya, kata Hizbut Tahrir. Khilafah. Udah selesai urusan. Ya. Secara teori saya oke aja. Cuman secara sosiologis, ya rodok ngimpi. Menurut saya ya. Menurut saya. Ini persoalan bukan persoalan membalik tangan. Ini persoalan peradaban. Persoalan Masya Allah yang melibatkan semuanya. Contoh pikir kasar lah. Apa kalau sekarang berdiri negara khilafah Islamiyah, tidak dibom yang Amerika? Lawang jelek namanya ndak Islam aja direwotin kayak begitu. Ya. Ini bukan kerja yang super mudah. Sebagai teori iya. Tapi kita ini harus rasional. Kerja kita harus rasional. Semuanya itu maksud saya. Oke. Paling tidak, oke, kita lihat keempat model ini. Yang pertama, sektarianisme dalam Islam. Tidak mungkin umat Islam itu cuma satu warna, tidak mungkin. Karena memang kepalanya beda-beda, lingkungannya berbeda-beda, dan segala macamnya. Ya, udah pastilah kayak begitu. Di Indonesia ada Muhammadiyah, ada NU, ada Wasiliyah, dan segala macamnya. Ya. Di Barat juga begitu, dan segala macamnya lah. Lah, ini bisa menjadi positif dan juga bisa menjadi negatif. Kapan dia menjadi negatif? Kalau dia sudah berubah menjadi sektarian, menjadi asobiyah. Nah, kita ini sekarang sudah mulai begitu. Saya bilang sama teman-teman yang misalnya sangat serius mikirin pilpres ini, misalnya. Jadi misalnya kalau dia tidak mendukung katakanlah 01 itu kayak kurang Islamnya. Demikian juga sebaliknya. Kalau tidak dukung 02, Islamnya itu kurang serius lah. Dan segala macamnya. Nah ini kan bahaya kayak begini ini. Ini kan bahaya. Ya. Maksud saya, sebenarnya bibit kayak begini ini sudah dari dulu ada. Ya, orang mikirin perbedaan yang ada di luar. Ya. Mulai dari urusan fikihnya lah, mari urusan macam-macam lah. Ya. Nah, maksud saya, kapan perbedaan di umat Islam ini menjadi buruk karena begitu? Karena kalau sudah jadi asobiyah. Dulu awal-awal munculnya, kita lihat dulu yang Muhammadiyah sama NU lah. Dari dulu perang, alhamdulillah, sekarang sudah saling berjumbu mereka lah. Ya. Udah enggak kita dengar orang Muhammadiyah NU tukaran, udah jarang sekarang. Saya tidak tahu kenapa ada yang melesetin karena yang NU sudah jadi Muhammadiyah, yang Muhammadiyah sudah jadi NU kata dia. Wallahu a'lam ya. Maksudnya yang Muhammadiyah sudah mulai menginvent Islamic culture sehingga sudah agak kelihatan tidak bikin tahlil tapi bikin kumpul-kumpul yang dibaca Ar-Rahman misalnya. Berarti le NU nggak moco Yasin, le Muhammadiyah moco Ar-Rahman. Gitu. Itu muncul itu beneran muncul. Ya. Jadi misalnya kayak di Melbourne yang saya ketahui, jadi teman-teman Padang, teman-teman Muhammadiyah, ada satu anggotanya meninggal dunia.
Kalau orang NU itu sudah seperti ada juklisnya sudah. Ya, ngumpul, tahlil, yasin, selesai, berkat metu. Udah selesai urusan. Ya. Udah jelas itu. Rundown-nya udah jelas. Ya. Ini persoalannya sekarang tinggal di luar negeri. Nggak banyak orang. Gimana caranya bikin program itu? Pakailah WA. Ya misalnya nanti kumpul lah, ngumpul ngobrol ngalor gitu, ini gimana ya? Oke lah, akhirnya bikin acara. Ada pembukaannya, habis itu saudara kita meninggal dunia, kita baca Al-Quranul Karim, tapi yang enggak baca surat Yasin, baca surat Ar-Rahman. Ya. Habis itu terus kita mendoakan, saya dalam hati, lah mau doa ya asli deh. Oke. Menarik sebenarnya kalau kita pikirkan. Karena itu saya tidak terlalu melihat sekarang alhamdulillah. NU Muhammadiyah tidak terlalu kelihatan perpecahan. Sudah selesai lah. Perang TBC sudah selesai. Tahayul bid'ah khurafat sudah selesai. Ya. Alhamdulillah dalam hal itu. Kita sudah saling-saling dewasa. Ya. Antar golongan masih cukup lumayan dan itu harus menjadi pikiran kita. Ya. Misalnya Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, nopo malih, Jamaah Tabligh, ya, Salafi misalnya, Masya Allah, masih, tapi saya sangat yakin karena beberapa ustadz-ustadznya juga sudah mengalami moderatisme dan itu tanda yang jauh lebih baik, ya, tanda yang jauh lebih baik. Dulu awal-awal misalnya, masjid kampus itu dulu semua dikelola oleh mahasiswa. Yang saya ketahui persis misalnya ITS sama UNER, karena saya dulu di Surabaya. Itu setiap penerimaan mahasiswa baru, itu berkelahi antar kelompok. Karena rebutan jumlah yang mau ditarget. Ya. Dan rebutan sampai mau berkelahi, sehingga kemudian rektorat memutuskan akhirnya kampus takmir oleh rektorat. Sampai sebegitunya. Padahal semuanya ini mendengungkan Islam kafah semuanya, Masya Allah. Semuanya kayak begitu. Nah, sekarang sudah alhamdulillah, gesekan itu sudah mulai tidak kentara. Terutama sekarang, setelah ada rame-rame ijma, mulai zamannya Ahok. Dulu setiap pemilu, antara Ikhwan sama Hizbut Tahrir, itu saling menggembosi. Karena tidak ada ceritanya orang Hizbut Tahrir ikut pemilu. Haram ikut pemilu bagi Hizbut Tahrir. Lah memang begitu. Lah wong demokrasi itu kufur, bagaimana yuk ikut pemilu? Jangankan ikut pemilu jadi tentara saja tidak boleh. Gimana? Karena yuk berarti ikut serta di dalam menopang sistem yang kufur. Make sense. Memang idenya sangat idealistik lah, idealistik. Persoalannya adalah dulu itu menarik, yaitu teman-teman PKS yang backgroundnya awalnya orang Ikhwan, naruh orang-orang yang ini jangan ikut pemilu. Jadi saling gembosi satu sama lain. Sekarang tidak terasa gembosin satu sama lain, ya. Karena semoga ini titik yang sangat baik, mulai ada pertemuan. Kan jarang kita melihat sekarang sudah mulai kumpul, ya. Tapi sekali lagi ini juga potensial, sangat mudah dibakar untuk kemudian melahirkan sektarianisme. Apa obatnya? Tambah ilmu, tambah wawasan, saling sapa, saling kenal. Ikutlah. Saya khuruj pernah. Di Ikhwan sering ngelihat, di Hizbut Tahrir, istri mantan dulu. Ya. Jadi saya tahu ya. Jadi Mas, memang kita ini yang membuat kita ini punya pikiran jelek adalah karena kita tidak pernah melihat, tidak pernah nyapa dia, tidak duduk lah dan segala macam lah. Semua punya kekurangan, itu maksudnya. Sama lah orang Muhammadiyah melihat orang NU melihat orang Muhammadiyah, orang Ikhwan melihat orang Tahrir, sama lah karena mereka tidak saling kenal satu sama lain. Ya, coba kenal. Ya, sing NU nikahi orang Muhammadiyah lah selesai urusan nanti. Ya. Yang Muhammadiyah nikah orang NU selesai urusan nanti, ya. Bisa tahu semuanya, ya. Itu yang harus kita pikirkan dalam sektarianisme. Satu, tambah ilmu, tentu saja kewajiban kita untuk widening our horizon, ya.
entah di fikih madzhabul arba'nya dan segala macamnya, itu penting buat agar kita tidak jadi sektarian. Ya. Yang kedua, harus dibuka kesempatan untuk melihat itu. Kenapa sih orang barat sampai ngebom melihat bahwa masjid-masjid itu menjadi pusat dari terorisme dan segala macamnya? Karena mereka tidak kenal dengan umat Islam. Dan kita juga tidak membuka diri untuk dikenal. Padahal Qur'annya jelas, Islam itu hudan linnas. Lah kita ini juga harus ngasih kesempatan begitulah. Kalau ke orang luar kita mengenalkan Islam, kenapa kita tidak mau kenal dengan sahabat-sahabat kita sendiri dari kelompok-kelompok yang lain. Kelompok-kelompok yang lain. Itu yang harus kita miliki. Kalau semuanya orang mau dijadikan orang ikhwan, tidak mungkin lah. Semuanya sama. Semuanya nanti tidak bisa disatukan. Ya. Yang disatukan apanya? Persamaannya nanti yang harus disatukan. Itu yang harus kita cari. Itu yang akan menghilangkan sektarianisme. Kalau kita masih bertumpu pada sektarianisme, tidak mungkin kita bisa jadi umatan wasaton, mendisplay model Islam yang baik, enggak. Kita akan berkelahi satu sendiri, teman sendiri. Ya. Dan pergeserannya sudah mulai. Partai Salafi dari dulu, ya, enggak mau bikin partai, enggak mau ikut pemilu. Ya. Karena kata dia, ya kita kerjanya pada aspek akidah sajalah, pada tauhid. Nanti kalau umat sudah terbaiki, mulai sudah ada ukhuwah Islamiyah nanti. Tapi Salafi di Mesir udah berubah, udah bikin partai. Nah itu kan, kalau Salafi bikin partai, yang Ikhwan sudah bikin partai, nanti temunya udah mulai ketemu semuanya ini. Ya maksudnya, saya kok melihat, saya tetap orang yang optimis, meskipun ada perbeda-bedaan, tapi saya yakin ini butuh kedewasaan cara berpikir. Memang kita butuh cuman bagaimana memanajemen konflik, itu yang paling kita butuhkan kalau kita mikir ummah. Dan harus ada orang yang terus mikirin menjadi penengah. Jangan ngubupin, itu yang pertama. Yang kedua, sekularisme. Ini juga penyakit umat yang sangat besar. Ini obatnya macam-macam ya. Ini karena melanda hampir semuanya, mau di politik, mau di ekonomi, mau di apapun. Sudah ada sekian banyak lembaga-lembaga yang bergerak di sini. Karena itu kita harus respect sama semua orang yang berupaya untuk melihat ini sebagai bagian dari penyakit umat atau problem umat. Misalnya ada Triple IT di Amerika sana yang concern terus dengan islamisasi ilmu. Ya, ada macam-macam lah. Ini juga harus kita lihat sebagai upaya untuk bagaimana melihat mengatasi sekularisme. Gini ya, saya mau kita bicara sekularisme sedikit aja. Sekularisme itu sebenarnya muncul sebagai sesuatu yang sangat wajar. Karena Eropa itu dulu adalah negara agama gampangannya. Semua negara Eropa, mau Jerman, mau Prancis, semuanya lah. Karena itu kalau kita ke sana, hampir semua gedung-gedungnya semuanya adalah simbol perkawinan antara nilai-nilai agama dan arsitektur. Itu untuk menunjukkan blendednya agama. Jadi tidak ada sekularisasi awalnya. Oke. Tapi kemudian kita melihat pergeseran zaman. Begitu muncul era industrialisasi, ditemukannya mesin dan segala macam, orang mulai dulu itu, lihat menariknya, semua otaknya orang yang pinter dulu, hatta di Eropa, semuanya belajar agama. Lek pinter, pilihan pertamanya teologi. Karena itu filosofi, teologi gitu. Sing rada ndak pati pinter, nah engineering aja lah. Gitu dulu tapi sekarang dibalik. Lek sing pinter-pinter otaknya, lah engineering. Kedokteran. Lek kurang pinter, karena teologi. Dibalik sekarang. Karena itu sebut satu tokoh sebelum zaman modern, pasti dia teolog, pasti dia filosofer. Hampir pasti. Tapi pasca Renaisan, enggak ada, udah habis semuanya. Karena itu peradaban materialisme. Jadi semuanya dirubah. Ya, ada paradigm shift kata Thomas Kuhn untuk melihat perubahan semuanya itu. Tapi kalau kita pikirkan adalah kenapa terjadi perubahan? Karena mereka memang gini ya, dulu
kerjasama antara agamawan dengan kehidupan itu berjalan apik, masyarakat tentram dan segala macamnya. Saya singkatkanlah, ya, baik di politik, di ekonomi dan segala macamnya. Tapi muncul satu masa di mana mulai korup. Nah, ini sekarang kita melihat, masya Allah, kurang ajarnya semuanya, baik di politik, baik di ekonomi, semuanya mulai korup. Dan orang jengah, terutama dengan perkembangan sains. Begitu ditemukan berbagai penemuan yang bertentangan dengan gereja, sikap gereja amat sangat barbarik, ya, dibunuh dan sehingga muncullah perlawanan. Dan orang ketakutan karena kelihatan model aslinya bagaimana kerajaan dengan simbiosisnya kerajaan dengan agama, bunuh dan segala macamnya. Sehingga suara untuk memisahkan antara agama dengan kehidupan publik sangat kuat. Untuk Barat itu sangat baik dan itulah yang melahirkan sekularisme. Sehingga kemudian ini kemana-mana, jadi kalau jadi modern ya berarti harus jadi sekuler. Masuklah juga di Indonesia. Nah, kita tidak punya pengalaman peradaban dan culture yang sama dengan orang Eropa. Kita tidak punya problem dengan agama kita dan segala macamnya. Karena itu tidak pernah matching kalau kita disekulerkan. Kita seperti kayak pakai baju kedodoran atau pakai baju tidak cukup ukuran. Karena itu tidak bisa jalan dengan bagus. Karena tidak sesuai, kalau kita ini punya hardware, kan harus sesuai softwarenya. Biar dia bisa plug in dan tinggal next. Beda lah. Kita ini, kenapa Barat cocok dengan sekularisme? Karena memang cocok. Dia sudah punya pengalaman itu dan matching kemudian. Jalan. Lah kita nggak bisa. Kita mempercayai yang gaib dan segala macamnya. Nah, akhirnya nggak bisa matching. Karena itu, sumpek semuanya. Demokrasi kita sumpek, semuanya serba sumpek. Dari ekonomi, kita bingung antara ya apa ini. Karena itulah sekularisme menjadi masalah dalam Islam. Ini gimana kerjanya? Ini harus ada sinergi antara ulama dan orang-orang ahli di bidangnya. Karena ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Tidak bisa. Case misalnya bagaimana mengatasi kemiskinan. Ulama bilang, pokoknya zakat itu tersebar dengan baik. Insya Allah tidak ada kemiskinan. Omongnya ulama. Ya. Tapi kalaupun itu dimaksimalkan tidak bisa menyelesaikan sekarang. Karena problem masyarakat modern sudah tidak hanya sekedar distribusi zakat. Harus ada kebijakan fiskal, moneter yang diatur dan segala macamnya. Ya, saya setuju dengan Thoriq Ramadan yang harus gabungin antara ulama unusus kata dia sama ulama kulwaqi katanya Thoriq Ramadan. Harus gandeng itu dan dua-duanya harus melakukan ijtihad untuk melahirkan mengatasi problem itu. Itu yang harus mulai dirancang sekarang. Kalau enggak bisa kita, nggak bisa kita. Itu yang problem kita ngatasin sekularisasi. Ya. Kita masih belum ditemukan yang paling terbaik, masih pada tarapan ijtihad masih kalau kita melihat ya. Dan masih susah kita nyontoh misalnya politik Islam yang keren juga masih belum kita bisa melihat ya. Ekonomi Islam masih belum bisa melihat, teoritis masih sifatnya ya. Oke. Yang ketiga, nasionalisme. Ini bisa kita anggap sebagai sesuatu yang final dan tidak masalah, bisa kita anggap sebagai masalah. Kalau sampean tanya kepada Hizbut Tahrir, wow, ini justru the satanic cause-nya ini. Ini sumbernya kata dia. Ya, karena nasionalisme itulah yang membuat hilangnya khilafah. Makanya ini penting banget kalau itu. Nah, ini gampangannya ini yang melahirkan political Islam dari kasus nasionalisme ini. Ya, ini juga menjadi problem kita. Yang kadang-kadang kalau ini kita fahami hanya sebagai pemisah teritori dan segala macamnya, tapi tidak membuat kita kehilangan ukhuwah antar sesama ummah, fine. Tapi kalau negara itu kemudian menjadi benteng yang membuat kita tidak kehilangan ukhuwah Islamiyah kita, tidak bisa membantu meskipun sesama orang Islam, ya itu yang menjadi problem buat kita. Ya. Panjang kalau kita bicara tentang nasionalisme dan segala macamnya, tapi prinsipnya adalah ini juga harus kita pikirkan ya, karena kadang-kadang national interest itu kadang-kadang jauh lebih besar dan mengalahkan
Islamic interest. Dan kita sebagai umat Islam harus bukan harus ditabrakkan mestinya. Dia harus bisa berjalan dengan baik. Sebagaimana tadi individual jihad juga nanti harus bersama-sama dengan komunal jihad karena mereka interrelated. Sama dengan begini, kita tidak berasumsi untuk nabrain antara komunal interest dengan ummah interest ya. Tapi ya tetap semuanya harus cari jalannya sehingga tetap bisa dengan baik masing-masing ya. Kenyataannya tidak ya, masih banyak yang sumpek kalau kita bisa melihatkan pada daerah-daerah perbatasan antar sesama umat Islam ya. Dan terakhir kolonialisasi, saya tidak memperpanjangnya. Ini kalau kita panjang satu topik sekularisme bisa panjang ya, tapi hanya untuk memantik diskusi saja. Terakhir kolonialisasi, ya masih banyak negara-negara. Kalau mungkin sekarang bukan pada physical colonialization, tapi sekarang minimal ada cultural colonialization, ya, ada economic colonialization, dan itu menjadi problem kita, problem umat. Itu yang harus kita pikirkan. Saya bayangin kalau orang-orang kaya Saudi itu, ya, atau orang pangeran-pangeran yang uangnya seambrek itu, ya, ngasih apalah, jangan naruh uangnya di Amerika sama di Eropa terus, misalnya, taruhlah di Indonesia, buat universitas yang keren, buat apalah, cepet ini, kita ini bisa terangkat dari economic colonialization, biar tidak bicara Cina, asing terus, ya misalnya. Udah banyak, kapan itu terjadi? Kalau kita mikir an ummah level. Kalau kita mikir di level ummah, itu yang belum terjadi di kita. Jadi kalau kita mau daftar, banyak problem kita ini. Problem individu sudah banyak, problem pada komunitas belum juga terselesaikan, apalagi problem ummah. Kita sedikit masih bicara problem ummah, apalagi kalau kita mikirin umat Islam secara keseluruhan. Ya. Saya dulu suka nggoda sama teman-teman Hizbut Tahrir, saya nggoda, oke lah, kalau yang jadi khalifah itu Abu Rostah, katakanlah, pemimpin Hizbut Tahrir saat itu, kira-kira apa Saudi mau setuju? Saya pikir, ya tidak akan setuju mas, tapi apa kira-kira ya Said Sirot kemudian mau bayat, tidak akan mau, tapi kan begitu. Apa kira jadi problem kita ini? Karena itu kita akan melihat kenapa kita kok bisa menerima Salafi yang mikir problem kita itu hanya problem dulu. Kita ini harus disatuin dulu umat Islam. Karena kita kayak begitu masih. Kita belum bisa kok bersinergi masih. Sebagai umat kita ini masih tubuh sendiri-sendiri. Ya, belum bisa kita bersinergi kalau mau jujur. Ya. Makanya kalau mau mikir mau jadi, wah belum bisa satu badan, enggak bisa kita ini, enggak bisa. Kita masih unggul-unggulan, ini kerja masih sangat berat, tugas umat masih sangat banyak, tugas komunal masih sangat banyak. Jangankan tugas individu aja susah minta ampun, ya. Dan itu harus jadi kerja bersama-sama buat kita. Jadi singkatnya apa yang harus kita lakukan hari ini adalah mulai mikir. Secara individu oke lah, itu tugas kita masing-masing. Secara komunal mulai mikir, apa kontribusi saya? Dan masing-masing kita harus berpikir, tidak harus semuanya. Fokuskan kemana kita, mau yang di politik, dan itu menjadi jalan kita untuk punya kontribusi pada level komunal. Dan di ummah apa yang harus kita lakukan? Ngoten menurut saya, kalau itu yang bisa kita lakukan, insya Allah kita akan menyaksikan kebangkitan Islam, akan tidak lebih lama lagi. Jika semua umat Islam berpikir kayak demikian. Misalnya, jenengan yang pikir di pendidikan terusin itu. Terus sampai pada tahap yang paling maksimal. Dan tujuannya paling utama adalah ini tugas keberislaman saya. Karena saya mau mendisplay seperti inilah umat Islam. Kalau dia berjamaah, seperti inilah umat Islam. Kalau dia menjadi komunitas, seperti inilah umat Islam. Kalau dia menjadi ummah, itu yang kita ingin lihat. Masya Allah. Ada orang yang masuk Islam bukan karena individu. Ada orang masuk Islam karena dia melihat institusi. Karena dia melihat community. Masya Allah, itu yang kita inginkan. Ya. Kira-kira itu yang bisa saya sharingkan dalam ujian proposal disertasi ini. Ya. Semoga ada manfaatnya, tidak ada pertanyaan kayaknya. Ya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.